Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Lutfiansori dari kelas PAIN. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan untuk tugas bimbingan konseling. Itu di sini saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang dalam bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 bidang dalam bimbingan konseling. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dalam bidang bimbingan personal atau pribadi. Jadi makna dari bidang bimbingan personal ini yaitu konselor membantu para siswa dalam menghadapi suatu masalah yang dihadapi oleh siswa dalam hal pribadi, yang dimana ini peserta didik untuk memahami, menilai, mengembangkan karakteristik kepribadiannya dan seluruh kebutuhan dirinya. Jadi intinya itu konselor membantu masalah dari peserta didik dalam hal pribadi. Contohnya seperti ini. Saat seseorang peserta didik mengalami kesulitan dalam menggapai cita-citanya, seorang konselor harus memberikan bimbingan konseling kepada seorang anak tersebut, sehingga anak tersebut memahami akan bakat dalam dirinya tersebut. Jadi di sini bimbingan personal itu bimbingan yang antara seorang konselor dan seorang peserta didik, hanya peserta didik. Dan tujuan dari bimbingan personal ini yaitu yang pertama yaitu mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi. Yang kedua, individu mampu mengatasi, mengambil sikap dan dari pemecahkan masalah sendirinya. Yang ketiga yaitu individu mampu mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, dan pengisian waktu luang. Jadi tujuannya untuk agar individu itu mencapai tujuannya yang ingin dicapainya sesuai dengan arahan dari bimbing seorang konselor tersebut. Yang berikutnya itu ruang lingkup bimbingan personal. Jadi ruang lingkup bimbingan personal ini ada 6. Yang pertama yaitu pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman. Yang kedua, pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri. Yang ketiga, pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha penanggulangannya. Yang keempat, pemantapan kemampuan mengambil keputusan. Yang kelima, pemantapan kemampuan mengarahkan diri. Dan yang terakhir yaitu pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat, baik secara rohaniah atau batiniah. Jadi ruang lingkup bimbingan personal ini lebih ke arah untuk mengembangkan diri dalam personalnya. Yang berikutnya yaitu dalam bidang bimbingan sosial. Dalam bidang bimbingan sosial ini maknanya yaitu seorang konselor membantu peserta didik agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Jadi intinya itu konselor membantu seorang siswa untuk memahami apa kesulitan yang ada dalam bidang sosialnya. Contohnya seperti ini. Seorang siswa mengalami kesulitan dalam bergaul dengan lingkungannya. Jadi seorang konselor ini membantu siswa tersebut untuk agar bisa bergaul dengan lingkungannya atau masyarakat tersebut. Dan tujuan bimbingan sosial ini adalah agar individu mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya, dan juga untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu tersebut atau siswa tersebut dapat menyelesaikan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Dan ruang lingkup bidang sosial adalah pengembangan dan pemantapan kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan lingkungannya, pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, dan
mengembangkan pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif. Jadi pengembangan tersebut untuk pemantapan seorang individu untuk mengembangkan pergaulan dengan lingkungannya. Yang terakhir yaitu bidang bimbingan akademik. Makna bidang bimbingan akademik di sini yaitu pelayanan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri, serta mampu membantu peserta didik untuk memenuhkan diri dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan sejalan. Jadi intinya itu dalam bimbingan ini konselor membimbing siswa untuk agar menumbuhkan rasa belajar dan sekolah semakin tinggi. Jadi jika ada suatu masalah, jadi contohnya seperti ini, jika ada suatu siswa yang mengalami semangat belajar yang menurun, jadi konselor di sini untuk memberikan konseling atau pemahaman agar siswa tersebut lebih semangat lagi dalam belajar. Dan tujuan bimbingan akademik ini adalah untuk membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Dan ruang lingkup bimbingan akademik ini yaitu pengembangan siswa kebiasaan dan keterampilan belajar yang efektif, menumbuhkan disiplin siswa dalam belajar dan berlatih, mengembangkan materi program belajar, mengembangkan pemahaman dan pemahaman kondisi fisik, sosial, dan budaya, dan orientasi belajar untuk pendidikan tahap tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.